Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Noel yang lagi-lagi berhasil menjalankan rencana gilanya, sehingga Hugo sudah resmi bergabung dengan Wild Tempest. Setelah insiden pengeboman penjara dan Hugo dinyatakan tidak bersalah, tepat seperti yang Noel rencanakan. Kini ada banyak wartawan surat kabar yang datang setiap hari untuk mewawancarai Hugo Coppelius. Jika mengingat kepribadiannya yang selalu menutup diri dari orang lain, sebenarnya Hugo ingin menolak permintaan wawancara tersebut. Tapi karena Noel telah memerintahkan Hugo untuk menerimanya demi kepentingan Wild Tempest di masa depan. Pada akhirnya Hugo pun tetap melakukannya sesuai keinginan Noel, hingga namanya sekarang benar-benar telah dibersihkan. Selain itu, berkat Noel yang berhasil membebaskan Hugo, mengungkap penipuan Departemen Kehakiman, dan menghentikan penyerangan di penjara. Kini Noel telah menjadi pahlawan di ibu kota, dan ia juga berhasil mendapatkan banyak tawaran sponsor setelah reputasi Wild Tempest meningkat dengan pesat. Bahkan meskipun uang yang dihasilkan belum mencapai 80 miliar fil, setidaknya dengan uang yang ada saat ini, mereka punya cukup dana untuk memulai rencana baru. Pada suatu malam, Noel dan Hugo sengaja menyelinap masuk ke rumah Andreas untuk bernegosiasi dengannya. Jadi berhubung Andreas sekarang telah menjadi tahanan rumah, dan Departemen Kehakiman belum mengetahui soal kejahatannya yang lain, seperti menyelundupkan material beast. Maka dengan menggunakan rahasia itulah, Noel berencana ingin memeras Andreas Hugger sebanyak mungkin. Dan untuk permulaan, Noel ingin meminta uang sebesar 1 miliar fil dari Andreas sekarang juga. Andreas yang mendengarnya tentu jadi dibuat sangat kesal saat menyadari kalau dirinya sedang diperas oleh Noel. Tapi karena ia tidak mau hukumannya akan bertambah berat jika kejahatan lainnya juga terbongkar. Sialnya Andreas tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Noel tersebut. Namun tanpa diduga oleh Noel dan Hugo, tepat ketika mereka berdua baru saja tersenyum atas keberhasilan negosiasinya dengan Andreas. Tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan Andreas yang mendadak mengerang kesakitan, seolah ada sesuatu yang menggerogoti kepalanya dari dalam. Lalu tak lama kemudian, Andreas juga langsung menghembuskan nafas terakhirnya setelah kepalanya meledak dan melepaskan ratusan lalat. Melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, Noel dan Hugo hanya tampak tercengang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Andreas. Hingga sampailah ketika ratusan lalat itu membentuk wujud humanoid dan langsung kabur dari sana melalui jendela. Pada akhirnya, Noel baru menyadari bahwa makhluk itu ternyata adalah Sang Raja Lalat, di mana dia adalah monster yang pernah Pinocchio peringatkan pada Noel sebelumnya. Dengan terbunuhnya Andreas di tangan Raja Lalat, Noel yakin si Raja Lalat pasti tidak punya motif lain selain untuk menghalangi rencananya yang ingin menguras uang Andreas. Namun alih-alih merasa khawatir, ternyata Noel malah menganggap gangguan ini sebagai bagian dari kesenangan. Lagi pula akan sangat membosankan baginya jika ia selalu bisa menang setiap saat. Sementara ketika Noel dapat merasakan api semangat di dalam dirinya telah menyala sembari berkata, "Raja Lalat, aku pasti akan menelanmu bulat-bulat." Scene kemudian langsung berganti ke pemukiman kumuh, dan di sana ada 3 sosok bayangan yang sedang mengintai Noel melalui sebuah cermin. Sosok pertama adalah Sang Raja Lalat yang mengenakan jubah hitam, sedangkan 2 orang lainnya adalah Melbolge dan seorang pria muda yang bernama Emperor Sang Jiwa Samurai. Cermin yang mereka lihat tidak memantulkan pemandangan di sekitarnya, tapi sebaliknya, cermin itu justru memperlihatkan apa yang sedang terjadi di sebuah ruangan di seberang kota. Hingga mereka pun dapat melihat dari jarak jauh ada mayat Andreas yang tanpa kepala, serta wajah Noel dan Hugo yang tampak terkejut. Raja Lalat kemudian bertanya kepada si wanita rubah, "Apakah ini yang kau inginkan, Melbolge?" Lalu sembari mengangguk senang, Melbolge menjawab, "Ya terima kasih. Aku ingin memastikan ular-ular itu tidak akan mengantongi Andreas juga. Karena yang terpenting saat ini adalah menjaga persaingan dan menghindari membiarkan hal-hal menjadi terlalu berat sebelah. Jadi jika kau melakukan itu, maka mereka akan saling memangsa." Sementara ketika Melbolge kembali ditanyai oleh Raja Lalat, "Kau mau ular itu bertarung dengan siapa, Melbolge?" Dengan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya, Melbolge sekali lagi menjawab, ia ingin si ular bertarung melawan Lorelai. Lebih tepatnya, Melbolge ingin membuat Noel membunuh ketua klan Lorelai yang bernama Johan. Sebab Johan adalah ancaman yang lebih berbahaya dari para Seeker lain, seperti Leo, Seek, atau Victor. Mendengar hal itu, Raja Lalat agak sedikit meragukan penilaian Melbolge terhadap Johan, sebab Johan tidak terlihat seperti seseorang yang perlu dikhawatirkan baginya. Namun setelah Melbolge mengatakan penampilan bisa menipu, jadi dia ingin Johan tetap harus disingkirkan. Pada akhirnya Raja Lalat langsung mengangguk mengerti dan kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah si ular bisa membunuh Johan?"
Melpolch menjawab, ia sendiri tidak tahu bagaimana hasilnya. Tapi berhubung taring si ular sangat tajam, Melpolch yakin bahkan jika Noel tidak bisa membunuh Johan, dia mungkin masih bisa melumpuhkannya. Dengan begitu, maka Melpolch akan tetap diuntungkan. Scene kemudian memperlihatkan Harold yang sedang memandangi sebuah liontin berlambang 2 pedang dan 1 tombak di tangannya. Di tengah lamunannya, Harold kembali teringat dengan kenangan masa lalunya bersama Brandon Stollen sang Overdeath. Bersamaan dengan terbenamnya matahari dan cahaya indahnya tampak mewarnai kota di sekitarnya. Saat itu, Overdeath tiba-tiba memberitahu kepada Harold bahwa ia berencana akan berhenti menjadi Seeker. Hingga membuat Harold yang mendengarnya jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau Overdeath akan membuat keputusan seperti itu. Padahal Overdeath adalah orang yang berhasil mengalahkan salah satu dari Valiant, dan dia adalah tipe pahlawan yang hanya muncul sekali seumur hidup. Ditambah lagi setelah Harold mengetahui bahwa Overdeath rela membuang semua kepopulerannya sebagai Seeker terkuat, yang paling terkenal dan paling ditakuti di dunia, hanya demi seorang wanita yang ia cintai. Menurut Harold, Overdeath benar-benar sudah gila hingga membuat keputusan bodoh seperti itu. Diceritakan Overdeath adalah pahlawan di antara para pahlawan, dan dia adalah anggota klan terkuat di Kekaisaran yang berada di tingkat pertama regalia, yaitu klan Bloodsword Federation. Harold yakin Overdeath pasti akan berkuasa di puncak sejarah selama dia hidup. Bagaimanapun, Overdeath telah melakukan keajaiban, karena tidak ada seorang pun sebelum dirinya yang mampu mengalahkan salah satu 10 penguasa kegelapan. Bahkan walaupun Overdeath mengaku bahwa ia bisa menang karena telah mendapat bantuan dari semua orang, faktanya jika tanpa Overdeath mereka pasti akan kalah. Jadi karena itulah, menurut Harold, Overdeath bukan hanya telah menyelamatkan Kekaisaran, tapi juga telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ketika Harold pertama kali bertemu Overdeath, saat itu Harold tidak terlalu menyukainya, karena Overdeath adalah pria yang kasar, tidak beradab, kejam dan licik, serta tidak sopan kepada wanita. Bahkan karena Overdeath selalu mabuk sepanjang hari, Harold hampir tidak menganggapnya sebagai tipe pria yang layak dihormati. Namun betapapun buruk situasinya, ternyata Harold tidak bisa menyangkal bahwa Overdeath adalah Seeker yang kuat, karena dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Pada waktu itu, Harold sudah menjadi seorang inspektur di Guild Seeker. Harold sendiri bukan orang yang mudah menyerah, dan itu terbukti dari fakta bahwa ia telah mencapai jabatan tersebut di usianya yang masih 15 tahun. Sejak saat itu, Harold telah mengawasi banyak Seeker dan klan. Dia telah melihat orang-orang dengan kekuatan yang lebih dari sekedar kekuatan fisik, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kehormatan dan kejujuran, serta rela mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Namun di antara mereka semua, ternyata satu-satunya Seeker yang benar-benar membuat Harold terkesan adalah Overdeath. Bahkan selama 10 tahun Harold mengawasi klan Bloodsword Federation, dia belum pernah bertemu Seeker yang sehebat Overdeath. Overdeath memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa tidak peduli siapapun musuhnya, dia pasti akan mengalahkannya. Jadi karena kekuatannya yang tak terkalahkan dan pantang menyerah itulah yang membuat Harold jadi tertarik dengan Overdeath. Ketika Cocytus sang penguasa kegelapan dunia ke-9 muncul dan langsung memusnahkan 3 negara di seluruh kekaisaran, saat itu semua orang yang menyaksikan kekuatan Cocytus telah menganggap bencana tersebut sebagai akhir zaman. Namun berbeda dengan mereka, ternyata Harold tetap percaya bahwa Overdeath pasti akan mengalahkan Cocytus. Hingga kepercayaannya saat itu benar-benar terbukti, dan Overdeath telah diakui sebagai pahlawan besar bahkan oleh sang kaisar sendiri. Namun siapa sangka, tepat setelah Overdeath menguasai dunia dalam genggamannya, dan dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, tiba-tiba Overdeath mengejutkan semua orang dengan pengumuman pengunduran dirinya sebagai Seeker, di mana itu adalah sebuah pengungkapan yang benar-benar telah menggemparkan seluruh kekaisaran termasuk Harold. Bahkan meskipun Harold akhirnya bisa memahami bahwa alasan Overdeath pensiun adalah karena demi kesehatan kekasihnya, dari lubuk hatinya yang terdalam, ternyata Harold tetap tidak dapat menerima keputusan Overdeath. Hingga untuk sesaat Harold pun jadi diliputi amarah yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Lalu ia memaki Overdeath dengan berkata, "Berhentilah bersikap bodoh dan egois. Aku tahu hatimu adalah milik wanita itu. Tapi kenapa harus sekarang, di saat dunia ini masih membutuhkanmu? Dan kau malah akan meninggalkan mereka semua begitu saja? Kau pikir kami akan menerimanya begitu saja? Jawab aku, Brandon. Sebagai Overdeath, setidaknya kau berhutang itu padaku." Namun alih-alih terpengaruh dengan perkataan Harold tersebut, ternyata Overdeath hanya membalasnya dengan permintaan maaf, sambil menundukkan kepalanya dalam kesedihan. Harold yang saat itu sudah tidak tahan lagi melihat Overdeath sang pahlawan sedang berada dalam kondisi yang menyedihkan.
Tanpa pikir panjang, Harold langsung mengepalkan tinjunya dan memukul Overdeath dengan sekuat tenaga. Namun meski begitu, ternyata Overdeath masih tetap diam dan tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan di wajahnya. Tapi sebaliknya, Overdeath justru memperlihatkan senyum kesepian kepada Harold. Hingga sampailah ketika Harold menyerah membujuk Overdeath karena tekad sahabatnya itu benar-benar tidak tergoyahkan. Saat itulah Overdeath perlahan mendekati Harold untuk memberikan liontin yang berbentuk 2 pedang dan 1 kapa, di mana itu adalah lambang dari klan Bloodsword Federation, dan Overdeath ingin mempercayakan liontin tersebut pada Harold. Lalu setelah Overdeath mengucapkan salam perpisahan tanpa menoleh ke belakang, Harold yang tak kuasa menahan diri melihat keegoisan Overdeath. Sontak ia hanya bisa meremas liontin tersebut hingga melukai tangannya. Dan itulah terakhir kalinya Harold melihat Overdeath. Cerita kembali berfokus ke sisi Noel, yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang setelah lari pagi. Dan secara kebetulan, ia juga bertemu dengan Loki yang punya informasi penting untuknya. Informasi itu adalah tentang salah satu klan regalia tingkat ketiga, yaitu klan Lorelei. Hingga setelah Loki melaporkan bahwa Johan sang master klan Lorelei sedang mendirikan perusahaan kereta api. Sontak Noel pun langsung tercengang saat mendengar berita itu. Karena dengan langkah tersebut, sudah jelas Johan bermaksud ingin membangun sistem kereta api di Kekaisaran. Menurut Noel, tentunya hal itu mungkin saja bisa terwujud, mengingat mereka memiliki teknologi untuk membuat mesin bertenaga sihir, dan rel kereta api itu sendiri dapat dibuat dari material beast. Namun karena Kekaisaran mereka lebih rentan terhadap pembukaan beast daripada negara lain jika membuat jalur kereta api, maka bahaya yang ditimbulkan itulah yang menjadi alasan kenapa Kekaisaran belum membangun jalur kereta api sampai sekarang. Loki yang saat itu ditanyai oleh Noel, apakah dia yakin dengan kebenaran informasi yang diberikannya? Lantas Loki pun menjawab bahwa ia sangat yakin. Ditambah lagi, Johan juga punya hubungan dengan Vulcan Industries, yang merupakan salah satu dari 2 bisnis terbesar di seluruh dunia. Namun ketika Noel kembali bertanya kepada Loki, jika itu memang benar, bagaimana cara klan Lorelei akan menangani masalah pembukaan habis? Di sini Loki pun malah menjawab semuanya tergantung pada Noel. Sebab jika Noel menginginkan lebih banyak informasi, maka Noel harus membayar. Noel yang mendengarnya tentu tidak keberatan akan membayar Loki. Lagi pula dia juga tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Dan yang lebih penting lagi, Noel telah bertekad harus melakukan apapun untuk menghentikan rencana Johan. Karena jika dia membiarkan Johan lebih dulu memberi kontribusi kepada masyarakat dengan membangun sistem kereta api ini, maka sudah bisa dipastikan klan Wild Tempest takkan pernah mendapat kesempatan untuk mencapai puncak kelompok Seeker. Ditambah lagi karena Noel juga sudah tahu bahwa Johan adalah orang yang berambisi besar dan usahanya untuk naik pangkat merupakan hal yang mulia. Tentunya sebagai seorang pesaing, Noel tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Johan naik pangkat. Tapi justru sebaliknya, Noel akan memastikan agar Johan benar-benar keluar dari persaingan. Beberapa minggu kemudian, Wild Tempest telah menerima kontrak pemusnahan Beast di pesisir selatan, dan mereka berhasil memenangkan pertempurannya. Di sini kita pun dapat melihat, lautan yang dulunya berwarna merah karena Abyss, kini telah berubah kembali menjadi biru kobalt yang indah. Beast yang muncul bersama Abyss saat itu adalah Forneus, di mana dia adalah monster hiu raksasa dari kedalaman 11 yang dapat terbang di udara dan mengendalikan badai. Forneus memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan panjangnya mencapai 100 meter. Bahkan meskipun Forneus bukanlah Beast setingkat Lord, nyatanya ia masih cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota dengan melepaskan badai angin, petir, dan hujan es yang dahsyat. Namun setelah Wild Tempest tiba di lokasi dan berhasil meraih kemenangan lewat pertempuran hidup dan mati, pada akhirnya yang tersisa dari Forneus sekarang hanyalah mayat besar yang tergeletak di pantai. Koga kemudian langsung membuang pedangnya yang patah dan menjatuhkan tubuhnya ke pasir putih, karena ia sudah sangat kelelahan setelah bertarung mati-matian melawan Forneus. Bahkan saking kuatnya lawan mereka kali ini, Alma yang sangat terkuras energinya juga langsung terkulai lemas dengan wajahnya yang tampak pucat. Lalu disusul dengan Leon yang seketika memuntahkan seluruh isi perutnya bersama dengan sedikit darah. Melihat kondisi Koga, Alma, dan Leon saat ini, tidak diragukan lagi mereka pasti telah bertarung dengan sangat menakjubkan saat melawan Forneus. Bahkan meski Noel telah memakai skill Battle Voice yang dapat meningkatkan vitalitas dan pemulihan sihir mereka, nyatanya mereka semua tetap mencapai batas kemampuan mereka, termasuk Noel sendiri. Dan satu-satunya hal yang membuat Noel tetap berdiri adalah harga dirinya sebagai ketua klan. Di tengah kelelahan itu, terdengarlah suara Hugo yang seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk
saat ia memerintahkan pasukan bonekanya untuk kembali padanya. Dan dalam sekejap, seketika para prajurit boneka Hugo yang tersebar di sepanjang pantai langsung tenggelam ke dalam tanah sekaligus. Diceritakan selama pertempuran ini, Hugo telah mengendalikan lusinan dari prajurit bonekanya sekaligus untuk melakukan penyerangan, bertahan dan mendukung anggota lain saat diperlukan. Tentu saja kemampuan ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan sihir yang lebih banyak dari anggota lainnya. Namun meski begitu, ternyata cuma Hugo saja yang tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun. Tapi justru sebaliknya, Hugo masih bisa menunjukkan ketenangan di wajahnya saat dia menyingkirkan pasir yang menempel di pakaiannya. Sudah 2 bulan berlalu sejak Hugo bergabung dengan Wild Tempest dan mengikuti berbagai pertempuran, kini kemampuannya jadi semakin terasa. Bahkan jika bukan karena ada Hugo di pertempuran kali ini, Noel yakin mereka tak akan bisa mengalahkan Forneus. Dan jika tidak ada dia, semua anggota Wild Tempest pasti akan menjadi bangkai yang mengapung di laut. Namun ketika Noel mengatakan kepada Hugo, "Kurasa aku seharusnya sudah menduga tingkat kinerja seperti ini dari ranker A, dan sepertinya kau sudah kembali ke puncak kekuatanmu." Ternyata Hugo tidak terlihat puas sedikit pun, lalu ia membalas berkata, "Kembali ke puncak kekuatanku kau bilang? Master, aku tidak ingin terdengar sombong, tapi kau salah. Karena jika aku benar-benar berada di puncak kekuatanku, seharusnya mereka bertiga tidak perlu bertarung dengan putus asa. Justru aku merasa terganggu, karena aku tidak dapat berkontribusi lebih baik dalam pertempuran ini." Mendengar hal itu, Noel pikir sepertinya Hugo memang tidak berbohong saat mengatakannya. Sebab Noel bisa melihat dengan jelas perasaan frustasi di mata Hugo saat ia menatap tajam ke tubuh raksasa Forneus. Tapi justru itulah yang membuat Noel menyukai Hugo, dan ia juga merasa lega. Karena pertempuran ini telah menegaskan bahwa dirinya sudah membuat keputusan yang tepat dengan menambahkan Hugo ke dalam tim. Dan itu berarti semua kerja keras yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan Hugo jadi sepadan. Sesaat kemudian ketika Noel baru saja membiarkan dirinya rileks dan berhenti berkonsentrasi, tiba-tiba Noel langsung merasa pusing dan membuatnya hampir terjatuh jika Hugo tidak menopang tubuhnya. Hugo menyarankan kepada Noel, lebih baik Noel jangan terlalu memaksakan diri. Ia tahu meskipun seorang Talker memang tidak perlu menggunakan sihir untuk memakai skillnya. Tetap saja seorang Talker tidak bisa memperkuat diri mereka sendiri. Lalu tepat ketika Hugo juga mengatakan kepada Noel, "Kau pasti lebih lelah daripada yang lain, karena kau sudah bertarung sepanjang pertempuran tanpa pemulihan stamina apapun." Tiba-tiba Noel langsung membentak dan menyuruh Hugo untuk melepaskannya. Karena sebagai seorang pemimpin, Noel tidak ingin menunjukkan sedikit pun kelemahan di hadapan anggotanya. Bahkan daripada menunjukkan kelemahannya di hadapan Hugo. Saat itu Noel malah lebih memilih untuk meminum potion stimulan, yang bisa saja menjadi racun ketika ia meminumnya dalam kondisi lemah. Tak lama setelah itu, terdengar suara Herald yang datang untuk memberikan selamat kepada Wild Tempest atas keberhasilan mereka mengalahkan Beast Forneus. Herald mengungkapkan ia merasa sangat takjub dengan Noel dan sangat gembira saat melihat kemenangan Wild Tempest. Namun alih-alih merasa senang, Noel malah meminta Herald berhenti menyanjungnya. Karena yang lebih penting bagi Noel, Herald harus segera membawa pengungsi kembali ke kota mereka setelah Abyss sudah dimurnikan. Herald mengatakan ia sendiri sudah menghubungi orang-orangnya di kamp penampungan dan memberitahu mereka bahwa Abyss sudah dimurnikan, sehingga warga kota sudah bisa kembali ke rumah mereka lagi di penghujung hari ini. Namun ketika Herald juga menanyakan kepada Noel apakah mereka ingin mampir menemui para warga di kota pelabuhan Soldiran yang telah menganggap Wild Tempest sebagai pahlawan, ternyata Noel lebih memilih akan langsung kembali ke ibu kota saja untuk menghargai perasaan Koga. Karena Koga punya kenangan buruk saat ia masih menjadi gladiator di kota Soldiran tersebut. Herald yang mendengarnya langsung mengangguk mengerti dan ia akan segera menyiapkan kereta untuk mengantar anggota Wild Tempest kembali ke ibu kota. Tapi berhubung masih ada yang ingin Herald bicarakan berdua saja dengan Noel terkait rencana masa depan. Saat itu Herald ingin Noel menumpang di keretanya saja dan Noel pun menyetujuinya. Di tengah perjalanan pulang, Herald langsung memberikan beberapa dokumen kepada Noel sembari menjelaskan bahwa itu adalah kontrak Wild Tempest berikutnya. Hingga setelah Noel membaca isi dokumen itu satu persatu dengan teliti, seketika mata Noel langsung terbelalak kaget. Dan sesaat kemudian mulutnya juga tersenyum menyeringai, karena kontrak yang telah Noel tunggu-tunggu selama ini, kini sudah ada di tangannya. Dijelaskan isi kontraknya adalah penaklukan Nobles dari kedalaman 12. Tingkat ancaman dari beast tertentu diukur dari tingkat kedalamannya. Jadi jika semakin besar angkanya, maka semakin berbahaya beast tersebut. Dan untuk beast yang berada di kedalaman 12, atau lebih tinggi yang akan Noel lawan kali ini, disebut Sang Penguasa, atau Lord.
Noel kemudian mengucapkan terima kasih kepada Harold karena Harold telah memenuhi janjinya untuk memberikan Wild Tempest kontrak yang sangat bagus. Padahal biasanya mustahil bagi klan semuda Wild Tempest untuk mendapatkan kontrak melawan Lord. Noel tahu Harold pasti telah mengambil resiko yang cukup besar dengan memberi tugas ini kepada Wild Tempest tanpa mempertimbangkan opini publik. Jika mereka bisa menang, tentunya tidak akan ada masalah apapun dan Wild Tempest akan semakin terkenal sebagai klan terkemuka. Tapi jika mereka kalah, maka kedudukan Harold di Guildseeker pasti akan terancam. Bahkan dia juga akan menghadapi hukuman berat dari kekaisaran. Harold kemudian mengatakan kepada Noel, masih terlalu dini untuk mensyukuri hal ini. Karena seperti namanya, kekuatan seorang Lord sangat jauh berbeda dari monster biasa. Bahkan meskipun mungkin dia hanya berada satu level di atas Forneus yang baru saja Wild Tempest kalahkan. Nyatanya dalam hal kekuatan, itu seperti membandingkan kekuatan pria dewasa dengan bayi. Namun tidak peduli meski pertarungan ini akan lebih sulit daripada apapun yang pernah Noel alami. Ternyata Noel langsung menerima kontrak itu dengan penuh percaya diri. Lagi pula tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Noel menyadari, memang benar peluang mereka untuk menang melawan seorang Lord sangat rendah. Bahkan peluangnya lebih seperti 100 juta banding 1. Tapi berhubung peluang seperti ini hanya berlaku jika bertempur dalam pertempuran biasa. Pada kenyataannya, Noel sudah bisa melihat strategi yang bisa meningkatkan peluang mereka saat ia meneliti dokumen itu satu persatu. Jadi walau bagaimanapun dan siapapun lawannya, Noel sangat yakin Wild Tempest tidak akan kalah dan pasti akan melahap musuh-musuh mereka, tidak peduli mau dia Lord ataupun yang lainnya. Mendengar hal itu, sontak mata Harold langsung membelalak karena kaget. Lalu sembari tersenyum, ia berkata, "Kata-katamu terdengar persis seperti kakekmu. Begitu sombongnya dirimu sampai kau melupakan rasa takut, namun anehnya kau sangat yakin akan kemenanganmu sendiri. Kau dan kakekmu sama sekali tidak mirip, tapi kalian bisa jadi satu dan sama. Terkadang menakutkan bagiku untuk memikirkan kekuatan garis keturunan." Setelah Harold mendapati dirinya tenggelam dalam kenangan masa lalu bersama Overdeath. Saat itu Harold pun kembali menegakkan tubuhnya dan sekali lagi berkata kepada Noel, "Kami telah mengidentifikasi Lord ini sebagai Noble Blood. Dia berada di puncak jenis Beast Vampir dan perlu diingat baik-baik bahwa dia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu." Dijelaskan Noble Blood, atau bisa kita sebut dengan Nobles, adalah perwujudan predator puncak yang mampu mengerahkan semua kekuatan sihir yang dikenal dan membengkokkan hukum alam. Jadi berhubung Beast Buas ini sudah tiba di dunia manusia, dan Guildseeker hanya bisa menahan pertumbuhan abis paling lama seminggu. Maka Harold harap Wild Tempest bisa sampai di lokasi pertempuran dalam waktu seminggu dan melenyapkan Nobles tersebut. Lalu setelah mendengar Noel yang menjawab, "Aku mengerti," lalu ia juga langsung mengembalikan dokumen itu kepada Harold setelah menghafal semua isinya. Di sini Harold pun kembali menjelaskan kepada Noel, agar dapat dipilih menjadi regalia, klan Wild Tempest harus memiliki catatan pertempuran yang sangat baik dan kekayaan yang sangat besar. Saat ini tampaknya Wild Tempest memang sudah siap untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Tapi Wild Tempest masih kurang pengalaman di lapangan. Namun jika Wild Tempest berhasil mengalahkan Noble Sang Lord di kedalaman 12, maka kemenangan tersebut pasti akan memberikan apapun yang Wild Tempest butuhkan. Atau dengan kata lain, Wild Tempest akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat di regalia. Namun karena ada satu masalah, yaitu regalia hanya memiliki 7 kursi. Bahkan jika Wild Tempest bisa memperoleh kredensial yang dibutuhkan, mereka tetap tidak akan pernah bisa mengklaim tempat tersebut tanpa melampaui salah satu klan regalia yang ada saat ini. Semua klan yang menjadi regalia saat ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Belum lagi karena mereka telah mengalahkan para nobles lebih dari 1 atau 2 kali. Maka bisa dikatakan sama sekali mustahil bagi siapapun untuk mengalahkan salah satu klan di regalia tersebut sebelum kedatangan Valiant. Berdasarkan prediksi Guildseeker, kini hanya tersisa 8 bulan lagi sebelum Valiant dijadwalkan muncul. Namun karena ada kemungkinan besar, Valiant akan datang lebih awal. Menurut Noel, mungkin mereka hanya punya waktu sekitar 4 bulan lagi. Harold yang saat itu ditanyai oleh Noel, jika salah satu kursi di regalia kosong, apakah mungkin bagi Wild Tempest untuk segera mengisi tempat itu? Dengan tegas, Harold langsung menjawab tidak. Karena pertama-tama Guildseeker akan memilih sejumlah kandidat terlebih dahulu, dan kemudian mereka juga harus mendapat izin yang diperlukan dari keluarga kekaisaran. Bahkan jika salah satu klan regalia tiba-tiba menghilang, tetap akan butuh waktu setidaknya 1 bulan untuk memilih penggantinya. Namun mengingat situasi saat ini, mempersiapkan kedatangan Valiant adalah prioritas utama.
Tentunya jika sebuah klan tiba-tiba tidak tersedia, akan sangat penting bagi klan lain untuk mengisi tempat tersebut. Dan dalam situasi itu, Wild Tempest akan menjadi yang terdepan, karena Wild Tempest sudah lebih terkenal daripada hampir semua klan lainnya. Ditambah lagi jika Noel dan para rekannya bisa menyingkirkan Lord di kedalaman 12 ini, maka Herald bisa memastikan posisi klan Wild Tempest akan aman sebagai kandidat. Setelah mendengar semua itu, Noel langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Herald. Noel mengungkapkan ia tidak merasa khawatir sama sekali terhadap rintangan apapun yang akan dihadapinya, karena ia telah menetapkan tujuannya sejak lama, dan tekadnya takkan goyah. Bahkan Noel juga sangat yakin semuanya pasti akan baik-baik saja. Lagi pula dirinya pasti akan menjadi seeker terkuat sepanjang sejarah. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan menonton video ini sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.